Kayaknya Poco salah nih kasih HP ini ke Nyantai. Soalnya kalau lu lihat live kemarin kita ya, yang nontonin live launch Redmi Turbo Max kemarin buat nerka-nerka bakal gimana Poco F8 nanti, handphone ini bunyi nada nggak jelas. Apa anjir? Apa sih, suara apa sih? Iklan kah? Tumben banget ya, kayak muncul notif tiba-tiba ya, nggak ada tanda apa-apa dan nggak kayak biasanya HP Poco, Xiaomi kayak begini. Suaranya kayak nada dering Yardu lagi ya, kayak agak kaget juga pas lagi tiba-tiba bunyi nih. Dan ini benar-benar belum kita setting apa-apa juga, itu pun baru live kemarin ya, baru juga di unboxing, jadi belum di setting apapun. Jadi gua asumsi ini masih setting bawaannya. Tapi bisa jadi nih, ini di gua aja yang nggak ngeh mungkin pas handphonenya baru setting di awal juga. Cuma setelah kita cek lagi sumbernya apa, ternyata jelas ya, ini aplikasi bawaannya Xiaomi dari Get Apps ya. Aplikasi yang sangat mengganggu di HyperOS. Bahkan dari aplikasi lain pun ya juga sama, nada deringnya pun ya ada juga kayak galeri, musiknya juga ada. Yang memang default apps-nya itu punya mereka juga. Ya lu bisa nonaktifin sih dan ganti suara notifikasinya juga. Tapi lagi-lagi karena ini ya, gue keinget lagi ya, kekurangan Poco Group itu apa? Ya di OS-nya. Jujur aja utamanya itu bukan dari iklannya. Iklan mah bisa banget dimatiin, dihilangin ya. Gue pakai aman, Gary aman, bahkan anak-anak lain yang pakai ini, maksudnya Xiaomi ataupun Poco, nggak dapat iklan di handphone Poco sama Xiaomi-nya juga. Cuma satu sih, ini menu font sama wallpaper ya. Kayak kenapa harus ke marketplace dulu? Kenapa nggak menu defaultnya aja? Local wallpaper ataupun local font yang jadinya tuh kayak tiap salah pencet gitu. Maaf nih ya, rasa kayak masih tahun 2020. Mungkin ini catatan aja sih buat Poco Group nantinya. HyperOS masih bisa diimprove ya. Nah, sekarang balik lagi nih sama Poco F8 Pro. Ini salah satu seri F yang hadir, ada Poco F8 Ultra juga, dan kali ini udah revamp desainnya ya, dan teknologinya lebih fresh juga. Setuju banget, desainnya kali ini lebih oke, bahkan kalau stylenya ini mirip iPhone sekaligus ya. Namun ya selama desainnya itu bagus, yang kenapa enggak? Bahkan dari segi bentukan handphone ini sekarang jauh lebih premium untuk level F series, bukan sekedar flagship killer style lagi lah. Ngeboxy, digenggamnya enak juga, full metal sampingnya juga, ini mewah lah. Dan memang salah satu improve-nya tahun ini dia tuh kerjasama dengan Bose untuk bagian audionya. Jujur gue cobain speaker yang ada di F8 Ultra kemarin itu bagus banget, bener-bener menggelegar, nggak sekedar gimmick tambahan woofer doang, bener-bener kasih suara low yang bener nendang dan berasa sih kualitasnya. Mungkin targetnya kali ini mereka ingin kasih experience yang lebih lengkap juga saat lo gunain handphonenya, mau saat dengerin musik, nonton video, bahkan juga saat main game. Tapi karena Poco F8 Pro yang biasa ini nggak seperti Poco F8 Ultra, ya rasa low frekuensinya pun juga masih absen. Tapi untuk racikannya kali ini dan saat lu lihat unboxing si Gary kemarin, udah bisa lah mendekati hasil suara Xiaomi 15 Ultra. Jadi simpulannya buat audio yang jelas udah stereo ini udah naik kelas ya. Ya memang sih setelah lu pegang handphone ini, gue sangat merasakan experience penggunaan berbeda dari Poco sebelumnya. Gue tekankan lagi aja nih ya, kalau sebelumnya disebut flagship killer, mungkin yang ini udah naik kelas jadi flagship yang budget ya. Gue nggak bisa bilang ini flagship banget gitu, soalnya kan ada F8 Ultra yang jelas di atasnya ini. Nah kalau buat layarnya udah jelas standar flagship dengan ukuran 6,59 inci, 1,5K AMOLED display ya, dan segudang standar kelas atas lainnya. Tapi di sini ada yang dikenalin lagi sama Poco untuk layarnya, yaitu Poco Hyper RGB display. Ini satu standar ya baru ya untuk panelnya lagi lah. Punya tingkat color gamut yang udah tinggi, terus juga panelnya sendiri gunain M10 display. Panel yang mana bisa kasih efisiensi lebih tinggi, jadi lebih irit daya untuk layarnya. Gua nggak perlu bahas lagi karena ini udah aman banget. Di price pointnya nanti juga gue rasa ini nggak ada yang kurang juga. Bahkan tadinya gue mau komplain kenapa cuma Corning Gorilla Glass 7i bukan Victus. Tapi ya lagi-lagi 7i ini udah mirip sama si Victus sebenarnya. Ketahanan bodinya juga udah di IP68 ya, you name it lah bagian ini. Ya jadi kita langsung aja lah ke bagian utamanya, yaitu bagian performance-nya. Nah Poco F8 Pro kali ini juga masih sama menggunakan chipset flagship satu generasi sebelum dari yang sekarang, yaitu Snapdragon 8 Elite ya. Yang jelas ini chipset ngebut banget, dikombinasiin dengan RAM 12GB dengan pilihan storage ada yang 256, ada yang 512GB. Ya 256GB mungkin pancingan aja untuk kalian untuk tertarik sama handphone ini. Cuma kalau lo hardcore gamer, gua rasa nggak ada alasan lagi untuk ambil storage yang paling kecil ya. Secara game aja gila banget, udah ada Enfield juga lagi. Udah pasti para warga no lab grinding game ya tiap hari bakal install buat koleksi waifunya lagi. Jadi 512 sih kayaknya sweet spot lah. Dari benchmark jelas flagship punya angka yang tinggi juga. Yang jelas untuk banyak
game pasti aman. Cuma karakter chipset ini untuk tes stability CPU-nya ini kerasa ada fluktuatif performance-nya. Kira-kira setelah 10 menit lah udah mulai ada. Tapi ya gitu, tipe-tipe CPU yang nyentuh suhu panas terus di limit agar nggak overheat. Jadi bisa bounce back lagi ketika suhunya itu udah aman, nggak menurun drastis lah performance-nya. Secara ada vapor chamber liquid cool teknologi juga yang makin luas juga di dalamnya. Jadi handphone ini aman buat dihajar lama. Dan kombinasi dengan HyperOS-nya pun juga udah lancar, nggak ada masalah. Malah OS ini bisa kasih potensi raw performance yang tinggi memang. Tentunya Poco juga udah ngebawa HyperOS 3 ya, jadi jangan tanya. Terlepas dari kekurangan yang gue jadi masukkan barusan, ya ini udah aman banget lah buat dipakai sehari-hari. Tapi tetap ada tambahannya lagi nanti. Cuma satu hal yang gue bisa respect banget malah gue jadiin penasaran gitu sama Evapor Ultra-nya juga. Ya soalnya si Poco nih udah bisa nih ngatasin masalah yang ada di generasi lamanya di salah satu fitur gamingnya, yaitu fitur interpolasinya. Akhirnya beres dan smooth banget fiturnya. Walaupun terbatas list gamenya ya, tapi ini jadi peningkatan yang signifikan untuk sebuah smartphone yang nawarin performance kenceng. Jadi nggak cuma raw performance-nya aja, tapi ada teknologi barunya juga. Namanya Smart Frame Rate lah, kayak dari game FPS 30 ataupun 45 dijadiin 60 FPS. Kalau 60 FPS dan 90 FPS diinterpolasin ke 120. Dan itu smoothnya rapi banget ya, masih responsif juga lagi. Sekalian deh tes gamingnya ya. Kayak di game pertama Mobile Legends, settingan ultra 120 FPS main selama 30 menit, baterai berkurang 7% dengan average power yang didapat 3,49 watt dan FPS yang didapat di 118 dengan suhu tertinggi ya cuma di 37 derajat Celcius. Gue main di 2 match, di match pertama FPS lurus di 120 FPS, bener-bener nyaman banget lah. Cuma di game kedua untuk skema ranked ya dengan player yang udah gunain skin yang aneh-aneh mulai kerasa sih. Di settingan kayak gini turunnya sedikit banget jadi ke 115an FPS. Mungkin karena ngejaga suhu juga biar nggak cepat overheat, jadi masih aman sih buat main di beberapa jam ke depan. Asalkan nggak di ruangan panas aja, ya nantinya handphonenya juga ikutan cepat panas. Lalu game kedua di PUBG Mobile ya, settingan smooth ultra extreme 120 fps, main selama 30 menit, baterai berkurang 8% dengan rata-rata powernya di 4,13 watt dan rata-rata FPS-nya di 119 fps dengan suhu tertingginya bisa mencapai di 40 derajat Celcius. Dari awal sampai akhir gameplaynya beneran kerasa smooth, bahkan average FPS-nya aja udah 119 selama gua main. Tapi di beberapa momen random kadang ada aja sedikit patahan drop yang ngebikin gameplay gua agak sedikit terganggu lah. Gak tau kenapa settingan gamenya udah 120 fps ini atau karena optimisasi handphonenya juga, dan juga sebenarnya untuk 8 Elite pun masih ngadepin masalah seperti ini juga. Jadi asumsi awal itu karena chipsetnya aja. Buat smooth ultra extreme di jangka panjang ya masih bisa dioptimalin lagi. Cuma sebenarnya lu juga bisa nih ngakalin hal tadi dengan nyalain fitur Smart Frame Rate-nya di performance setting game boosternya ya. Caranya ya sama aja, gampang juga, tinggal nyalain fiturnya dan FPS lu otomatis bakal naik 2 kali lipat. Tapi ini terbatas cuma sampai 120 fps aja ya. Jadi fitur ini maksimal akan kepake kalau lu setting frame rate-nya di 60 fps aja dan nantinya bakal jadi 120 selama Smart Frame Rate-nya ini nyala. Soal filmnya juga menurut gua ya nggak terlalu beda jauh sih. Bahkan bisa dibilang gua agak sulit bedainnya sama yang asli 120 fps. Dan udah gua coba sendiri secara datanya, kayak yang gue bilang tadi, lu bisa meminimalisir frame drop kalau pakai fitur ini. Dan bahkan secara daya dan thermalnya jauh lebih terjaga kalau fiturnya ini lu nyalain coy. Kayak di settingan yang udah kita ambil di PUBG Mobile Smart Frame Rate On ini, di settingan yang sama, Smooth Extreme 60 fps, main selama 30 menit, baterai berkurang cuma 7%. Dan rata-rata powernya itu cuma 3,49 watt doang dan rata-rata FPS yang dapat sama 119 fps dengan suhu lebih adem yang sisi depannya itu tertinggi cuma di 38 derajat Celcius. Nah, fitur ini juga ada ya sebenarnya di Mobile Legends dan kalau dibandingin secara experience-nya juga mirip-mirip hasilnya. Perbedaannya pun nggak terlalu kerasa. Gua belum ngecek lagi sebenarnya untuk fitur ini di game apa lagi selain mereka berdua tadi. Tapi yang jelas untuk Delta Force, Genshin, Wuwa itu sayangnya belum ada fiturnya. Nah, tapi improve-nya Poco kali ini yang bisa aktifin Smart Frame Rate dengan smooth ini bisa kasih sedikit efek baterainya juga. Jadi 1% lebih irit dan average powernya ketika fitur ini nyala jadi lebih irit. Ini menarik loh. Bener-bener Poco ngeberesin ini ya, problem yang ada di generasi sebelumnya lah. Tinggal Evapor Ultra aja gue yang masih penasaran. Moga aja bisa pinjem unitnya gitu nanti ya. Kalau sekarang ya kita lanjut aja tes ke game yang lainnya. Kayak Delta Force ya. Smooth 120 fps, main selama 30 menit, baterai berkurang 9% dengan rata-rata FPS yang dapat 115 dengan suhu tertingginya di 39 derajat Celcius. Nah, buat di Delta Force hasilnya juga lebih
baik dibanding game PUBG sebenarnya. Jauh lebih optimize dan kerasa smoothnya. Grafiknya pun juga berbanding lurus sama gameplaynya, tapi soal konsumsi daya memang cukup besar ya pengeluarannya. Kayak 9% baterai berkurang dalam kurun waktu 30 menit, cukup boros memang, tapi mengingat performance dan gameplay yang ditawarkan itu menurut gue itu masih cukup oke lah. Kayak terus selanjutnya di game Genshin Impact di highest 60 fps, main selama 20 menit baterai berkurang 5% aja, dan average fps-nya di 58 dengan suhu tertingginya di 39 derajat Celcius. Gue sebenarnya mau coba main selama setengah jam ya pakai ini handphone ya. Cuma karena masalah aplikasi monitoringnya pakai bermasalah, jadi cuma dapat di 20 menitan aja. Tapi dari sini gue bisa narik kesimpulan, seenggaknya secara thermal dan suhunya ini bakal mirip-mirip dengan Delta Force tadi. Dan kalau soal pengalaman bermain, jujur gue cukup enjoy main untuk kelilingin map Teviat, pindah antar 3 region yang berbeda, dan masuk ke kotanya lagi sama sekali nggak ngerasa ada frame dropnya. Mungkin pas di awal gue main ada kali FPS turun ke angka 50-an, tapi itu pun ya masih bisa gue anggap handphonenya ini lagi menyesuaikan antara performance yang harus dikeluarin dan pengoptimalan suhu dan daya juga untuk bermain Genshin ini. Jadi untuk pengalaman main gamenya sebenarnya sih udah standar chipset 8 Elite ya. Udah sangat nyaman buat lo main dengan lancar. Bener-bener maksimal untuk di game-game sekarang, kecuali Enfield aja yang udah gue coba. Jelas belum optimize itu gamenya. Tinggal tunggu aja sampai beres atau ya turunin settingannya biar aman ya. Nah, yang masih disayangkan buat handphone ini sebenarnya Poco itu masih absen untuk fitur bypass chargingnya. Gak tahu kenapa ya sampai sekarang masih belum ada fiturnya. Cuma untuk ngatasin ini, sebenarnya Poco udah kasih teknologi smart charging namanya, yang basically itu bakal ngatur speed chargingnya ketika lagi dipakai. Jujur ini mirip iQOO sih ya, yang ketika fitur bypass chargingnya itu nyala masih tetap ngisi baterainya. Cuma bedanya setelah kita tes Poco ini ya masih masuk daya sekitaran 4-5 wattan ketika digunakan, dan kalau iQOO itu kan di bawahnya ya. Tapi setidaknya lu bisa lah pakai fitur ini saat lu main game, handphonenya nggak cepat panas ketika dicas sambil main game nantinya. Cuma lagi-lagi kalau ada yang bilang bypass charging itu fitur pengangguran, ya emang nggak salah sih ya. Kadang kan orang berduit itu pengen tahu rasanya nganggur itu kayak gimana. Maaf aja nih, kalau kalian kan yang emang keluar-keluar, nggak beli handphonenya dan nggak kerja juga, ya komplain soal bypass charging ya mohon maaf, nggak perlu fitur bypass charging biar dapetin fitur pengangguran ya kan. Maaf banget nih, pengangguran juga kan. Dan gue mau bahas nih soal speaker Bose-nya ini lagi nih, sedikit ya. Selain dari kualitasnya ya semakin oke dan hasil tuningan yang lebih beres ya, dia juga kasih mode audionya kayak default, dynamic sama 360 experience. Yang mana nih unik ya buat speaker handphone ini kasih fiturnya, dan hasilnya pun kerasa bedanya. Maksud gue dibuat kayak surround gitu loh, tapi surroundnya ini nggak hancur gitu suaranya. Menarik lah kalau lo pengen cobain. Minimal lo harus cobain nonton ataupun dengerin podcast lah di handphone ini. Nah sekalian juga ya kita tes handphone ini buat nonton podcast, kita cek daya tahan baterainya dengan video podcast 4K di YouTube dengan settingan volume di 100%, selama kurang lebih sejam baterainya itu berkurang 16%. Ya nunjukin sebenarnya ya ini masih cukup oke buat ketahanan baterainya, tapi menurut kalian gimana? Boros atau enggak nih kalau cuma nonton doang ya kurangnya segini? Kasih tahu di bawah. Nah, Poco F8 Pro ini pun punya kapasitas baterai di 6210 mAh dengan pengecasan charging di 100 watt hyperchargingnya. Bisa reverse charging juga, ya lumayan lah buat dipakai seharian. Terus ngomongin soal utilitas, handphone ini juga udah lengkap, jelas 5G, Wi-Fi aman, Bluetooth NFC, persensoran juga udah komplit, bahkan udah ada ultrasonic in-display fingerprint sensor juga. Kamera juga udah ada 50 megapiksel main camera, 50 megapiksel telefoto juga, sama 8 megapiksel ultra wide. Tapi untuk fitur ini kayaknya gue mau skip aja biar nggak kepanjangan. Jadi langsung aja ya, gue mau ke kesimpulannya. Setelah 2 generasi Poco masuk dengan lini barunya itu Pro dan Ultra, apakah sudah layak bisa masuk ke level yang lebih premium lagi? Menurut gue masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatin lagi sama Poconya. Kayak gimana ya? Gue ambil kasar aja deh, biar kalian tahu konteks yang mau gue angkat gitu ya. Ibarat gue dulu itu sebel sama grup Transsion, handphone yang secara speknya itu bagus tapi OS itu polosan doang. Nah, Poco ini agak mirip kondisinya, tapi kalau Transsion itu stepnya kan dari spek mid-range, OS-nya entry level. Nah, Poco ini speknya udah masuk ke premium flagship, tapi OS-nya masih di level yang mid-range. Bahkan premium pun menyampe. Lah, bukannya sama dong kayak Xiaomi gitu ya. Ya, kalau Xiaomi ada beberapa fitur tambahan yang kerasa
kerasa dari handphonenya, khusus kayak di kamera. Kalau udah main kamera, dari hardware sampai software ya itu jalan tuh, hasilnya pun juga bagus. Nah kalau Poco ini performance itu kenceng, tapi OS-nya belum selevel sama kompetitornya. Ya lagi-lagi gue masih tekankan ini ya cuma pendapat gue aja. Kalau sekarang itu handphone kenceng ya bukan sekedar raw performance doang yang juara ya, tapi fitur baru yang dibawa itu apa aja. Poco sih beres ya, kasih interpolasi yang udah bagus, tapi di levelnya ada kasih yang lebih juga. Ditambah OS-nya ini masih ada beberapa problem dan kekurangan yang masih bisa diberesin lagi. Jadi kayaknya sih ya bukan tugasnya Poco dan Xiaomi Group aja kasih spek tinggi doang sekarang, tapi beresin HyperOS-nya biar lebih matang lagi. Di video ini pun gue juga udah kasih beberapa poin kekurangannya dari HyperOS kok ya, dan masih ada lagi peningkatan yang bisa ditingkatin lagi. Walaupun ya soal hyperbug-nya itu gue sih nggak mengalami separah itu juga, cuma notif doang yang udah kerasa. Sisanya sih aman banget pakai HP ini. Tapi fiturnya gue rasa harus digas lagi juga untuk nyamain levelnya lawan untuk ngelawan nih handphone yang lain gitu. So pada dasarnya Poco ini worth it lah on spec-nya. Tapi dari OS-nya itu loh, ya sama harganya juga sih, gue nggak tahu ini bakal dijual berapa. Mungkin naik juga kayak Redmi ya harganya, atau tetap mereka mau jual secara ekstrim juga bisa jadi. Intinya harga jadi layer terakhir lah buat kalian tentuin ini worth it atau enggak. Tapi sih kalau lu emang cari raw performance yang tinggi, udah beli aja. Udah bagus kok handphonenya. Jadi gimana menurut kalian sama handphone yang satu ini? Ya mari aja kita diskusin semuanya di kolom komentar, kalian suka atau tidak sama Poco F8. Tapi kalau kalian suka sama video ini langsung aja subscribe channel Nyantai. Dan kalau kalian mau beli langsung aja klik link di bawah yang ada di YouTube Shopping ataupun di deskripsi udah kita kasih link terbaik buat kalian juga. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita ini di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di channel Nyantai selanjutnya. Bye bye.